Ada seorang pria dalam sejarah yang juga menganiaya orang-orang Kristen selama 3,5 tahun. Dia dianggap sebagai salah satu penjahat terbesar dalam sejarah. Namanya telah menjadi identik dengan kejahatan. Dia adalah Nero. Nero adalah seorang kaisar Romawi yang merupakan raja pertama yang melakukan penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang Kristen. Dan dia tidak hanya membunuh orang-orang Kristen, dia menyiksa mereka. Di dunia sekarang ini, gagasan tentang penderitaan orang Kristen adalah sesuatu yang tidak ingin kita bicarakan. Tetapi umat Kristen mula-mula, mereka menderita. Mereka mati karena iman mereka. Nero melemparkan banyak dari mereka kepada singa. Banyak dari mereka disalibkan. Bahkan ada yang dibakar di tiang pancang. Nero membenci orang Kristen dan dia menjadikannya sebagai misi pribadinya untuk memusnahkan mereka. Dalam sirkusnya, The Circus of Nero atau Circus of Caligula adalah sebuah sirkus di Roma kuno yang sebagian besar terletak di kota Vatikan saat ini. Sirkus berdiri di sini dan merupakan tempat untuk permainan balapan kereta. Tetapi dia juga menggunakannya untuk menganiaya orang Kristen. Dia menjadikan orang Kristen sebagai kambing hitam karena masalah kebakaran besar di Roma. Nero menyalahkan orang Kristen dan mengeksekusi mereka dalam jumlah besar di sini di sirkus ini. Tradisi mengatakan Nero bahkan mengeksekusi Petrus. Dia disalibkan terbalik. Jadi pada dasarnya Nero adalah pria yang mengerikan. Dia mengeksekusi banyak orang Kristen dan sekitar waktu Nero sudah menjadi hal biasa bagi orang Kristen untuk merujuk ke Nero dan Roma dalam kode. Berikut ini beberapa fakta kekejaman yang dilakukan Nero selama menjalankan kekuasaannya di Roma. Nero membunuh ibu kandungnya sendiri yang telah menjadikannya seorang kaisar. Menurut 3 penulis kuno, Tacitus, Suetonius, dan Cassius Dio, ibunya Agrippina adalah seorang wanita kejam dan ambisius yang bersekongkol dan membunuh supaya putranya bisa naik tahta. Ketika akhirnya tercapai, ibunya masih sangat berambisi dalam pemerintahannya. Selama 5 tahun dalam masa pemerintahan Nero, dia terlibat dalam perebutan kekuasaan yang brutal dengan ibunya. Di Baye, dia merencanakan pembunuhan ibunya sendiri. Membakar kota Roma dan mengkambing hitamkan umat Kristen. Kebakaran besar Roma terjadi pada suatu malam di bulan Mei pada tahun 64 Masehi. Tidak pasti apakah itu kecelakaan atau pembakaran. Namun, api membakar selama beberapa hari dan malam, menghancurkan sebagian besar kota. Desas-desus menyebar dengan cepat bahwa Nero menyalakan api untuk membersihkan lahan untuk istana yang diperluas, dan bahwa dia memainkan musik di istananya sendiri sementara kota itu terbakar. Oleh karena itu, untuk menekan desas-desus itu, kata Tacitus, ia menuduh para umat Kristen yang bersalah dan dihukum dengan siksaan yang paling mengerikan. Dan menjelang kematian mereka dijadikan subjek olahraga, karena mereka dijadikan mangsa binatang buas, dan bahkan ada yang dipaku disalib atau dibakar. Dan ketika hari menjelang malam, mereka dibakar untuk dijadikan lampu malam. Selain itu juga, Nero telah terbukti membunuh kedua istrinya beserta saudara adopsinya. Nero menceraikan istri pertamanya, putri Kaisar Claudius, Claudia Octavia, mengusirnya, memerintahkannya untuk mengikatnya dengan pergelangan tangan yang diiris dan mencekiknya di pemandian uap. Dia menerima kepalanya yang dipenggal ketika dikirim ke istananya. Dia juga membunuh istri keduanya, seorang wanita bangsawan Poppaea Sabina, dengan menendang perutnya saat dia hamil. Kekejaman Nero melibatkan dirinya dalam pembantaian orang-orang terdekat dan tersayangnya. Hal tersebut mengangkat Nero ke posisi yang lebih tinggi dari siapapun, terutama di jajaran penganiaya Kristen. Dia bukan hanya orang jahat,
Bagi banyak orang Kristen, Nero sendiri adalah antikristus. Dia mengembangkan reputasi tirani, kekejaman yang mematikan, dan dekadensi yang telah bertahan selama hampir 2000 tahun. Akibat kekejaman yang Nero lakukan, kepercayaan rakyatnya memudar, dan seluruh negeri menetapkan Nero sebagai musuh rakyat, serta dia harus diseret untuk dieksekusi mati. Saat itulah para militer menemukan tempat persembunyian Nero, dan akhirnya dia pun terkepung. Kala itu Nero yang telah putus asa meletakkan sebilah belati pada tangan budaknya, serta membimbing tangan tersebut untuk menusuk lehernya sendiri. Nero saat itu berteriak kencang sekali, dan seketika tersungkur ke dalam genangan darah. Akhirnya Kaisar Nero lebih memilih bunuh diri dengan belati dibandingkan dengan menghadapi hukuman mati dari rakyatnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juni 68 Masehi pada usianya 30 tahun. Kematiannya mengakhiri dinasti Julio Claudian. Sejak kematian Nero, berdasarkan sejarah Kaisar Nero, Romawi pun berangsur membaik walaupun terdapat beberapa perselisihan. Namun demikian, setidaknya Romawi telah melewati masa krisis dari kepemimpinan kaisar yang kejam.